Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, kita akan belajar mata kuliah metodologi pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi pertemuan ke-9 investasi dan pengadaan alat berat. Ada 3 cara untuk pengadaan alat berat yang lazim digunakan, yaitu pembelian tunai, sewa beli atau leasing, sewa rental. Dari ketiga ini ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing. Sistem kepemilikan alat. Permasalahan yang sering dihadapi pengusaha pertambangan adalah mengenai pengadaan alat berat. Dalam pengadaan alat berat perlu dipertimbangkan proses pengadaan, apakah dengan membeli secara tunai, membeli secara leasing, ataupun sewa. Ini tidak hanya untuk tambang, tetapi juga untuk gedung proyek-proyek yang besar, gedung pencakar langit perlu kren, perlu molen, perlu alat-alat yang diperlukan untuk proyek tersebut. Pembelian tunai. Sistem beli langsung sangat cocok untuk pekerjaan jangka panjang, tetapi dengan modal awal besar. Jadi modal awal besar untuk tunai. Kemudian pembelian tunai, keuntungan pembeli langsung, kondisi alat terkontrol. Kesiapan alat terjamin, dapat mengikuti perkembangan teknologi dan alat. Kontinuitas alat terjamin terutama untuk pekerjaan jangka panjang. Dapat menguasai teknologi, biaya alat tidak tergantung pihak lain. Nah, ini agak repot biasanya tergantung pihak lain ini. Kemudian biaya operasi murah. Pembelian tunai, kerugian beli langsung, sulit pengendalian operator dan mekanik. Nah, ini sulit operator mekanik, biasanya operator dan mekanik ini kalau tidak pas-pas akan cerewet, akan sulit. Bapak waktu di kontraktor kemarin itu sering sekali operator dan mekanik ini jemput ke rumah, karena ini operator dan mekanik ini perlu untuk maintenance dan pelaksanaan di lapangan. Harus mempunyai sarana pemeliharaan seperti kunci-kunci, seperti alat-alat untuk pemeliharaan. Kemungkinan alat menganggur, idle time. Mahal untuk pemakaian jangka panjang. Perlu perhatian serius terhadap pengendalian biaya operasi dan perbaikan. Sewa beli atau leasing. Keuntungan sewa beli tidak perlu menyediakan modal besar sekaligus. Pada akhir masa kontrak, alat dapat dibeli dan dimiliki. Ini yang leasing langsung beli. Sewa beli leasing. Sistem pemeliharaan alat dengan cara sewa rental adalah jika volume pekerjaan kecil dengan waktu relatif pendek dan keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan untuk membeli. Sewa beli leasing, kerugiannya antara lain perusahaan harus menyediakan uang untuk mengangsur selama periode kontrak. Kemungkinan terjadi alat menganggur, idle time, karena tidak ada pekerjaan. Nah, ini harus dipertimbangkan pekerjaannya. Kalau pekerjaan sudah banyak, proyeknya sudah banyak, oke, bisa. Sewa rental. Sistem pemilikan alat dengan cara sewa rental adalah jika volume pekerjaan kecil dengan waktu relatif pendek dan keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan untuk membeli. Ini keuntungan sewa rental, tidak perlu menyediakan modal untuk investasi. Biaya peralatan untuk suatu pekerjaan atau proyek terbatas pada jumlah sesuai yang diperlukan. Tidak perlu memikirkan biaya mobilisasi dan demobilisasi. Hanya memerlukan kontrol saja, tidak perlu biaya pengendalian operasi. Seperti ganti oli, ganti gear, ganti kipas, ganti banyak lagi yang harus diganti di alat-alat itu. Kerugian sewa rental, kondisi alat belum tentu baik. Makanya harus diperiksa betul sebelum alat tersebut dirental, harus ke lapangan, ada survei observasi awal. Belum terjamin ketersediaan sesuai dengan kontrak. Nah, ini juga harus observasi. Operasi peralatan tidak sepenuhnya dikuasai. Jadi tergantung dari yang punya alat
kemudian pengawas lapangannya atau operator atau mekanik. Perubahan harga tergantung pada pihak lain. Jadi semau-maunya si pihak yang kita sewa harus memperhatikan produktivitas. Biaya operasi lebih mahal, sehingga harus didaya gunakan seoptimal mungkin. Metode Net Present Value (NPV). Net Present Value adalah metode menghitung nilai bersih neto pada waktu sekarang atau present. Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan dan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan, atau periode tahun ke-0 dalam perhitungan cash flow investasi. Nah, ini banyak yang salah dalam KP dan skripsi. Banyak mahasiswa tidak mengerti ini tentang net present value. Nanti Bapak jelaskan rumus-rumusnya ke depan. Nah, ini rumusnya. Untuk mendapatkan nilai NPV dari suatu aliran uang cash flow dapat digunakan formula sebagai berikut. NPV sama dengan minus 1 jumlah cash in dikali P dibagi A kali I kecil dikali N dalam kurung tutup kurung plus S dalam kurung P kali A kali I kecil I besar, di mana nilai I sama dengan adalah nilai investasi, cash in ada aliran uang masuk, cash out aliran uang keluar, S nilai sisa, I suku bunga present, I kecil itu tadi, N adalah umur investasi. Metode internal rate of return (IRR) berbeda dengan metode sebelumnya, di mana umumnya kita mencari nilai ekuivalen cash flow dengan mempergunakan suku bunga sebagai faktor penentu utamanya. Maka metode internal rate in return atau IRR ini justru akan mencari nilai suku bunga di saat NPV 0. Pada metode IRR ini, informasi yang harus dihasilkan berkaitan dengan kemampuan cash flow. Jadi apa kemampuan penerimaannya, apa yang akan diterima, itu juga harus dihitung dalam mengembangkan investasi yang dijelaskan dalam bentuk persen periode waktu. Metode internal rate of return atau IRR, ini rumusnya. IRR sama dengan R kecil kali K plus NPV kali RK dibagi TPF kali RK dikurang TPF dikali RB dikali dalam kurung RB minus RK. Keterangan, di mana IRR adalah internal rate of return, RK adalah tingkat bunga yang kecil, rendah, RB adalah tingkat bunga besar atau tinggi, NPV RK net present value pada tingkat bunga yang kecil, TPF RK adalah tingkat present value of records pada tingkat bunga yang kecil, TPF RB adalah total present value of records pada tingkat bunga yang besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.